Cek, cek. Cek satu, cek satu. Cek, cek. Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau kehendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 2. Indahnya saat duduk menghadap
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada Mazmur pasal 107 ayat 31. Demikian hukum Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Ina Tabita dari Palembang.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yaitu dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kita membacanya secara bergantian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Seksi Paropuan.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini, di mana nama minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Topik kita minggu ini, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 masuk pukul 17.00, koordinasi saja. 2.2 Pelayanan Firman. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 saat ini, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Diakones Seriami Boru Situmeang
dari HKBP Palembang Resort Palembang, kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Marturia 3.2 Persembahan Tali Kasih. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan tali kasih melalui amplop untuk pensiun situa atau purna bakti. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. 5. Pemberitahuan 5.1 Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 dalam ibadah saat ini ibadah pagi, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Kur Ina Tabita HKBP Palembang Resort Palembang. Selamat datang buat Punguan Kur Ina di gereja kami. 5.2 Pensiun atau Purna Bakti Situa. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan purna bakti pensiun kepada Amang Situa Kanton Sianipar Inang A Boru Sirait WEK 5. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut. Ibadah pelepasan purna bakti sekaligus penyerahan cindera mata. Acara ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap WEK, semua jemaat WEK 5, pengurus setiap seksi atau kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.3 Partangyangan PPD. Gereja kita akan mengikuti Partangyangan Persekutuan Perempuan PPD se-HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi pada hari tanggal Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 waktu pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Cirebon Resort Cirebon. Didampingi oleh Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH dan Inang Situa DRS Boru Siahan. 5.4 Kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Retreat Parguru Malua hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 11 sampai 12 Agustus 2023 bertempat di Villa Kezia Parompong. Ujian tulisan Minggu 20 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB. Ujian lisan bersama orang tua Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB dilakukan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. General repetisi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dimulai pukul 16.00 WIB. Naik CD pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 ibadah siang. 5.5 Libur sermon WEK dan kategorial. Dikarenakan adanya kegiatan seksi perempuan ke Cirebon dan untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78, maka pada tanggal 8 sampai dengan 19 Agustus 2023 kegiatan sermon WEK dan kategorial libur atau matsohot dan akan dimulai kembali Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. 5.6 Sinode Distrik. Pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi bertempat di Purwakarta. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH selaku Pendeta Resort, Amang Situa RF Sirait selaku utusan distrik dari Situa, Amang Mintoni Pasaribu utusan distrik dari Ruas. 5.7 Ibadah, doa dan pujian.
Gereja kita menerima undangan ibadah doa dan pujian Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 14 Agustus 2023 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, tempat Gereja Toraja Cimahi. Dimohon kepada Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti acara tersebut. 5.8 Basar Ina Deborah. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Punguan Kur Ina Deborah akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. 5.9 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen padang untuk pembangunan dari keluarga Mang Situa Pegul Tom Inang Boru Marpau Weknam sebanyak 30 sak. Warta tambahan. Berita duka. Pada hari Sabtu kemarin tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 9 malam atau pukul 21 WIB telah meninggal dunia Ibu Maria Lamsaroha Boru Nainggolan, lahir tanggal 7 November tahun 1953, tutup usia 70 tahun, yang beralamat di Jalan Sriwijaya 3 nomor 10 masuk WEK 1. Saat ini disemayamkan di Rumah Duka Dustira dan dilaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka masuk pukul 8.00 WIB. Yang melayani di Rumah Duka pada saat ini Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH, Pendeta Resort. Untuk acara melayat dari Huria akan diberitahukan kemudian. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 512 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Roh Kudus yang menemani
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mensyukuri semua kasih karunia-Mu yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat berkumpul bersama, bertemu dengan jemaat-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini dalam keadaan sehat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu, kami persatukan hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Kami sebelum melanjutkan khotbah, kami memperkenalkan diri walaupun tadi sudah ada pemberitahuan melalui warta. Kami adalah Diakones Burus Tumeang, Amang, Nama Ngalap Hami, Marga Huta Barat. Ada 2 dikaruniakan anak Tuhan, anak sama kami. Kami melayani di HKBP Palembang, Jalan Mayor Ruslan. Demikianlah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara perkenalan singkat dari kami. Horas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini di ibadah kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius 14. Kita mulai dari ayat 13 sampai dengan 21. Baiklah, kami akan membacakannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid pada nats ini adalah sepertinya mereka lebih tahu daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Padahal
Yesus itu atau Tuhan itu atau Allah itu adalah pencipta segala-galanya. Dialah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dialah yang berkuasa, dialah yang menciptakan seluruh dunia. Ini adalah, saudara-saudara, merupakan kesombongan bagi para murid karena dirinya merupakan lebih tahu daripada Mesias itu sendiri. Yang seharusnya mereka harus rendah hati. Yang tentunya orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan dan mau mengimplementasikan dalam hidupnya. Dia seharusnya atau murid yang seharusnya adalah orang-orang yang rendah hati, bukan seperti murid Yesus tadi yang tinggi hati, yang merasa lebih tahu daripada Tuhan atau daripada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan tadi di dalam ayat yang 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Mengapa dia mengasingkan diri ke tempat yang sunyi? Tentu ada latar belakang yang membuat dirinya mau mengasingkan dirinya di tempat yang sunyi. Setelah Yesus mendengar dari para murid-muridnya bahwa Yohanes, murid kesayangan Yesus, adalah mati terbunuh oleh Herodes pada saat itu. Mengapa dibunuh oleh Herodes? Karena Yohanes ini adalah sungguh-sungguh menjadi murid yang teladan dan berani menyatakan yang benar. Setelah Yesus mendengar hal itu, maka hati Yesus sedih. Siapa yang tidak sedih ya? Kalau muridnya atau anaknya atau keluarganya ditinggalkan atau mati secara tragis. Nah, demikian halnya Yesus, bahwa Yohanes itu adalah murid kesayangan yang paling setia kepadanya, yang paling sayang dan pribadi yang sangat hidupnya sangat mengasihi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikatakan dengan tempat yang sunyi, artinya adalah Bapak dan Ibu, bukan hanya tempat sunyi bersembunyi demikian, tapi dikatakan tempat yang sunyi adalah padang gurun. Atau lebih tepatnya dikatakan adalah padang belantara. Nah, di tempat inilah Yesus pergi untuk menenangkan pikirannya, untuk melepaskan kesedihan hatinya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa padang gurun atau padang belantara adalah tempat yang kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tempat itu adalah gersang. Air pun tidak ada. Tempat ini tidak mampu menopang kehidupan dan menyokong kebutuhan manusia. Karena tidak ada yang bisa tumbuh di sana, saudara. Kita bayangkan padang gurun bagaimana. Tidak ada air, tidak ada apa-apa di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana topik minggu kita pada saat ini, makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Kemudian orang banyak itu mengikutinya dan mengambil jalan dari darat. Jumlah para orang-orang banyak itu tidak terhitung banyaknya.
ketika mereka mendengarkan Yesus telah pergi dan mengasingkan diri ke suatu tempat. Mengapa Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mereka mengupayakan walaupun melalui jalan darat yang begitu jauh, ada suatu keinginan dan kerinduan di dalam hatinya untuk bertemu dengan Yesus karena mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Yesus menjadi yang utama di dalam dirinya. Mereka akan melakukan dengan cara apapun asalkan mereka bertemu dengan Yesus. Di dalam hal itulah maka dikatakan di ayat yang kita baca tadi, di ayat 13 atau 14, maka tergeraklah hati Yesus melihat orang banyak itu. Ada alasannya mengapa Yesus tergerak hatinya melihat orang banyak itu. Karena orang banyak itu lebih mengutamakan Yesus daripada segala-galanya. Mereka menahanlah sarapan dan juga rasa haus. Mereka mampu menunggu Yesus berjam-jam mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka mampu hidup duduk seperti duduk di lantai atau di rumput saja. Mereka lebih mengutamakan perjumpaannya dengan Yesus daripada hal-hal yang lain. Firman Tuhan, mereka lebih merindukan firman Tuhan dan ingin berjumpa dengan Yesus adalah merupakan hal yang sangat terpenting bagi mereka. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya dengan Yesus daripada mereka pergi ke tempat-tempat yang lain yang tidak memiliki arti. Mereka lebih suka berjumpa dengan Yesus daripada mereka jalan-jalan ke mal atau tempat-tempat yang lain. Mereka lebih suka beribadah daripada pergi atau jalan-jalan. Nah, saudara-saudara, di saat itulah maka hati Yesus tergerak untuk berbelas kasihan pada mereka. Yang artinya Tuhan tidak menginginkan manusia tinggal di dalam kelaparan. Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak tadi. Yesus merasakan perasaan kita. Yesus merasakan dan melihat mungkin kelelahan kita, penderitaan kita. Yesus mampu melakukan hal itu semuanya, Bapak dan Ibu, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus tidak suka orang banyak itu sakit-sakitan atau kita. Oleh sebab itu Dia berbelas kasihan, tergerak hatinya untuk berdiakonia kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, dikatakan lagi menjelang malam. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini adalah ayat yang sangat menarik. Mereka sebenarnya sama-sama tahu bahwa mereka adalah di padang gurun. Tempat yang tidak bisa memberikan kehidupan. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman di sana. Tidak ada apa-apa di sana, Bapak dan Ibu. Tempat ini bukanlah tempat umum. Tempat ini bukanlah seperti tempat yang kita lihat ada di sana jual beli makanan dan minuman.
Dan tidak bisa tadi lokasi itu tidak bisa memberikan apa-apa. Adapun uang mereka tidak bisa membelinya dengan apa-apa. Nah saudara-saudara, perkataan ini bukanlah sebenarnya perkataan seorang murid yang baik. Masa seorang murid mengatakan, "Guru, suruhlah mereka pergi." Seorang murid berkata demikian terhadap gurunya. Tidak pantaskah? Apalagi kita, tidak pantas kita berkata demikian kepada Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Nah, makanya dikatakan seharusnya murid itu hidupnya akan menunjukkan ketergantungannya terhadap gurunya sebenarnya. Hidup kita ini sebenarnya tergantung kepada Tuhan. Kita tidak dapat melakukan sesuatu hal sekalipun kita memiliki kemampuan yang besar. Tetapi sebagai anak, sebagai murid Tuhan, sebagai kita umatnya, kitalah yang pantas bergantung, menggantungkan hidup kita kepadanya. Bukan kita yang memerintah Tuhan. Bukan kita yang menginstruksi kepada guru kita supaya dia berbuat. Ini adalah salah satu pembelajaran saudara-saudara yang sangat penting buat kita. Janganlah kita bergantung pada diri kita sendiri. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, tetapi marilah kita bergantung hanya kepada diri Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Melakukan instruksi Yesus, bukan kita yang menginstruksikan Yesus. Seperti murid katakan tadi pada Yesus, sudah malam. Tempat ini tidak ada apa-apa di sini. Orang banyak tidak komplain, kan? Tapi murid-muridnya komplain. Yesus tidak ada komplain tentang makanan dan minuman. Tapi murid-muridnya komplain. Nah saudara-saudara, pengajaran ini sangat penting untuk kita ketahui. Jangan pernah ya ingin murid-murid itu ingin mau membubarkan, mau menyuruh orang banyak itu supaya mereka pergi. Mereka ingin membubarkan karena makanan dan minuman tidak ada di lokasi tersebut. Mereka membubarkan orang banyak itu karena juga sudah malam. Jadi mereka mengandalkan pemikiran secara logika manusia. Dalam bahasa Bataknya ngaborngin, buah mamula kehalaki, suruma, asa mula dangak sepanganon ni dison. Mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Kadangkala seperti itu, kadangkala sering itu terjadi pada kita Bapak dan Ibu. Kita selalu mengandalkan pikiran kita, ya, tentang masalah kehidupan ini. Itu sebabnya banyak orang yang stres, memikirkan hidup terlalu khawatir akan hidupnya. Banyak orang tidak menggantungkan dirinya pada Tuhan karena menganggap dia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi dikatakan Tuhan, katakan Yesus di dalam nats ini, tidak perlu mereka pergi. Dia katakan demikian. Seakan-akan Yesus tidak berkuasa lagi, tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Nah dalam artian Bapak dan Ibu, bahwa di dalam hidup, dalam Yesus adalah sumber segala berkat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka mampu
membuat yang tidak ada menjadi ada. Semua bisa dilakukannya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah yang menjadi pelajaran bagi kita dari ayat ini dalam kehidupan kita? Sebagaimana topik minggu yang telah ditentukan adalah makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, Yesus kalau dikatakan di Mazmur 23, Yesus adalah, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah gembala kita yang memperhatikan seluruh kebutuhan kita. Bukan kepentingan ya, tapi kebutuhan. Beda kebutuhan dengan kepentingan. Kalau kepentingan atau keinginan, sudah jauh bedanya. Kalau keinginan semua mau kita inginin. Tapi menjadi kebutuhan, ya kebutuhan, nah itu hal suatu yang terpenting dalam hidup kita. Nah itu dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Yang menggembalakan. Dikatakan Yesus sebagai gembala atau Tuhan sebagai gembala. Yang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Yang artinya bahwa Yesus tidak pernah membiarkan hidup kita merana, menderita. Yesus tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan menderita. Terkadang mungkin saat-saat tertentu kita mau menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Tapi diingatkan kita melalui nats ini, seperti Yesus tadi, sedangkan di padang gurun yang tidak ada bisa menjadi ada. Di padang gurun itu, di tempat sunyi itu, yang tidak dapat menghasilkan kehidupan di dalamnya, di lokasi tersebut. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu persoalannya dengan murid-murid. Kita sering menjadi murid itu yang selalu mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita. Hamalo otak, sering itu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, semua tahu dan mengerti apa yang kita rasakan. Jadi Bapak, Ibu, tidak usah khawatir. Jika kita berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, jangan pernah khawatir dalam hidup kita ini. Seperti tadi kami melewati jalan kecil, sementara bus kami besar. Nah, kami semua sudah pada takut karena nggak bisa maju, mundur, maju kena, mundur kena, ya. Kami semua berdoa dalam hati, Tuhan tolong berikan jalan keluar buat kami. Banyak orang, gak bisa ke sana, begini, banyak sekali yang memberikan macam pendapatnya. Tapi mungkin itulah karena doa-doa kami tadi dan doa kita semua Bapak dan Ibu. Maka pelan-pelanlah mobil ini mundur ke belakang dengan posisi naik-naikan juga. Tapi puji Tuhan bisa kami mundur dan balik lagi kami kembali ke tempat yang semula. Memang begitulah kalau si Google ini ya. Mungkin dikirain mobil kami ini mobil kecil. Ya, atau mungkin mobil atau mungkin motor kan yang bisa lewat dari gang-gang begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dan mengetahui apa yang kami rasakan tadi Bapak dan Ibu, karena juga dengan pertolongan kita. Nah saudara-saudara, itulah suatu kemahakuasaan dan luar biasa Tuhan itu. Ya, mujizat yang sangat luar biasa terjadi
di padang gurun itu. 2 ikan dan 5 roti. Mau jadi sumber kehidupan dengan sejumlah orang, 5.000 orang. Hanya laki-laki. Hola bawa dopi, tang dok dopi buru-buru. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, nats sini yang mau menyarankan dan mengingatkan kita Bapak dan Ibu, janganlah kita anggap bahwa Tuhan itu tidak berfungsi dalam daging hidup kita. Tidak mengerti akan penderitaan, tidak mengerti dengan tantangan hidup kita. Apalagi masalah hidup, apalagi masalah makan dan minum. Banyak sekali orang yang khawatir tentang hidupnya. Khawatir dengan masa depannya, dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Sehingga banyak orang tidak seperti banyak orang tidak taat dengan Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Nah, banyak orang menempuh jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena rasa khawatir itu. Melakukan dengan berbagai cara. Supaya dia memperoleh hidup. Supaya dia memperoleh keinginan, membutuhi keinginan itu di dalam hidupnya. Banyak sekali orang terjadi dan terjerumus. Jatuh ke dalam dosa. Dengan melakukan korupsilah, mencurilah, melakukan meraup keuntungan yang menekan hidup bagi banyak orang. Banyak cara dia buat karena rasa khawatirnya dalam hidup ini. Di dalam ayat ini dikatakan dan diingatkan kita. Sedangkan di tempat di padang gurun hanya 2 ikan dan 5 roti. Bisa mencukupi dengan 5.000 orang. Semuanya kenyang. Dan masih ada sisa 12 bakul lagi. Dikatakan ini intermezzo. Mungkin ini kalau ada orang Batak pada waktu itu. Enggak ada sisa, ini masuk semua ke plastik. Katanya. Ya kan? Coba kalau ada orang Batak pada waktu itu. Maaf ya, bukan sini maksud saya. Ya. Pasti enggak ada sisa. Semua masuk ke palas, ya, ke plastik, ya. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat, bukan hanya di perjanjian baru ada terjadi mujizat itu. Ketika perempuan janda di Sarpat, ya, janda di Sarpat, punya anak 1, dia sangat miskin, tidak ada lagi apa-apanya. Yang ada hanya segenggam tepung dan minyak sedikit di dalam tempayan tabuli-buli. Ketika Allah menyuruh Nabi Elia agar perempuan Sarpat ini mau menerima dia menjadi biaya untuk menghidupi biaya kehidupan daripada Nabi Elia pada saat itu. Karena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Tapi kata si perempuan ini, bagaimana mungkin saya memberikan ini untukmu? Sedangkan saya hanya memiliki tepung segenggam dan minyak sedikit. Ini pun kalau kami makan sekali ini, kami sudah mati. Sudah berhentilah hidup. Itu artinya bahwa tidak ada lagi yang bisa dia andalkan, dia lihat. Jangan dong tabungannya. Tidak ada yang mau diandalkan lagi. Familinya, keluarganya tidak ada. Atau barang-barang dapurnya pun mungkin sudah habis semuanya tergadaikan karena kemiskinannya. Tapi kata Nabi Elia, lakukanlah apa yang saya perintahkan kepadamu.
Lalu si perempuan itu melakukannya dan mengisi tempayan-tempayan itu. Nah, saudara-saudara, terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Selama musim kemarau itu belum selesai, maka si perempuan itu, ibu janda itu, telah menghidupi Nabi Elia pada saat itu. Dan juga keluarganya. Dan tepung yang segenggam tadi tidak habis-habisnya. Dan minyak yang sedikit itu tidak habis-habisnya. Karena apa itu Bapak dan Ibu tidak habis itu? Adalah karena Tuhan campur tangan akan kehidupan itu. Tuhan tidak membiarkan kehidupan hambanya, kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak membiarkan. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Jadi terkadang memang kita yang terlalu khawatir. Tadi dikatakan di pembacaan Fotum tadi bahwa Allah adalah sumber susu dan madu. Dikatakan, ya kan tadi. Artinya dialah sumber kehidupan kita, susu dan madu. Enak, lemak, kalau orang Palembang katakan lemak, enak. Itu adalah kebutuhan atau hidup bersama dengan Yesus itu enak. Tidak ada tantangan tapi bisa kita menghadapinya. Begitulah kalau katakan sumber segala kehidupan. Jadi tidak perlu kita khawatir akan hidup ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia itu. Tuhan tidak hanya menciptakan begitu saja. Tapi Tuhan menciptakan manusia, tetapi terlebih dahulu disiapkan semua kebutuhannya. Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Senin sampai Sabtu. Nah, begitu semua sudah tercipta, maka manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Enak sekali memang manusia ini. Semua diciptakannya, semua tersedia untuknya. Tapi kadangkala kita tidak bersyukur. Banyak berkat-berkat kita terima dari Tuhan. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Seperti Nats Epistel minggu kemarin itu di Mazmur 107 itu. Kasih setia Tuhan. Apa katanya? Masih ingat kita? Kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berhenti. Coba kalau kita merenungkan. Kalau kita hitung-hitung setiap kita bernapas. Itu kan berkat Tuhan tuh. Kalau kita tidak bisa lagi bernapas, sudah luasau ya. Sudah kita pergi. Tidak bisa lagi ya kita melakukan apa saja. Walaupun kita memiliki kemampuan tadi banyak. Walaupun kita dalam kehidupan kita ini. Walaupun kita tinggi, memiliki jabatan yang tinggi. Atau memiliki uang yang banyak dan lain sebagainya. Jika Tuhan tidak menyambung nyawa kita setiap hari, untuk apa? Tidak berguna. Nah, bukankah itu semuanya berkat Tuhan? Mari kita hitung semua berkat Tuhan itu di dalam diri hidup kita. Saudara-saudara, 6 hari lamanya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Supaya kita tidak kelaparan. Supaya kita tidak menderita. Supaya kita tidak di dalam kemiskinan. Pergunakan waktu itu yang 6 hari itu. Tapi terkadang bagi kita banyak orang 6 hari lamanya kita diberikan kesempatan untuk bekerja.
namun masih tetap kurang. Masih dimanfaatkan lagi pada hari yang ke-7. Pergi lagi kerja. Seperti dikatakan di kampung kami kan, ai ditiki hari Minggu itu gudang keuntungan. Di situ gudang jolma, banyak keuntungan di sana. Jadi kalau kita tidak jualan hari Minggu, kalau hari-hari biasanya nggak ada keuntungan. Nah artinya dimanfaatkan hari 7, nggak datang lagi dia ke gereja. Dia tidak mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mensyukuri 6 hari lamanya sudah diberikan Tuhan kepadanya untuk bekerja. Supaya dia hidup dicukupkan oleh Tuhan. Banyak orang sekarang ini sudah lupa pada hari ke-7 itu beribadah di gereja. Mereka banyak ya di tempat-tempat yang lain lebih tergiur untuk pergi jalan-jalan. Seperti di kota-kota kan pergi ke mall, jalan-jalan rekreasi. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, marilah kita hidup tanpa dengan khawatir akan hidup kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tak perlu kita khawatir walaupun anak kita sekolah amang inang, ya, dalam membutuhkan kebutuhannya banyak sekali, kebutuhan kuliah barangkali, atau belum kerja barangkali Bapak dan Ibu, mari serahkan semuanya hidupnya untuk Tuhan. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Nah kemudian Bapak dan Ibu, inilah yang terakhir ya, supaya kita tidak ngantuk. Nah, dikatakan tadi di ayat yang paling di ayat 20, dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Nah, ternyata Yesus tidak menginginkan hidup seseorang itu boros ya. Kumpulkan, dia suruh kan supaya dikumpulkan para murid-muridnya itu yang sisa itu. Nah ternyata ada 12 bakul lagi. Tuhan menginginkan kita menghemat. Menghemat bukan berarti orang pelit. Ya, bukan berarti pelit. Menghemat itu berarti tidak boros ya, tidak pemboros. Seperti orang tua dulu ya. Opung-opung atau nenek-nenek ya. Kalau ada sisa-sisa sabun yang kecil dulu, ada sabun batangan itu, kumpulkan. Nanti kalau kita pakai itu masih bisa nanti 1 ember lagi itu dicucikannya, bisa bersih katanya. Dan memang benar, ya, artinya menghemat bukan berarti pelit. Tidak menghambur-hamburkan, tidak poya-poya ke sana ke sini. Nah artinya Bapak dan Ibu lebih baiklah ya kita hidup menghemat dalam artian daripada kita hidup boros. Lebih baiklah kita jika Tuhan telah memberikan berkat itu kepada kita, lebih baiklah kita seperti yang dilakukan oleh Yesus, menjadi pemurah hati, berdiakonia kepada orang lain. Lebih baik kita menolong orang lain jika Tuhan memberikan berkat itu di dalam hidup kita. Molo adong do pasu-pasu di lehot Tuhan dihita amang inang. Unang abolokon. Unang poya-poyakan. Boy do. Beli sepatu tiap hari. Beli baju tiap hari, ya kan? Beli semua dengan lain-lain sebagainya. Banyak, mungkin kalau kita tanya ibu-ibu nih, bajunya lebih satu lemari. Gak dipakai kan? Iya kan? Banyak. Alangkah eloknya kalau kita geser itu, kita berikan kepada orang lain. Banyak orang yang membutuhkannya. Tapi janganlah kasih sisa-sisanya yang buruk-buruk, yang sudah rusak-rusak itu. Supaya berganti lemarinya, dikasihlah yang sudah usang-usang. Bukan seperti itu bermurah hati. Iya kan? Kalau kita bisa berganti-ganti pakaian orang lain,
belum tentu bisa bertukar pakaiannya sekali setahun. Banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Jika kita ada berkat dikasih Tuhan, kita tidak tahu mau kemana kita berikan itu, kasih ke gereja. Supaya gereja menyalurkan dewan diakonia. Banyak yang harus diperhatikan. Nah, apalagi kita lagi membangun. Kalau ada amang-inang berkat itu dan tidak mungkin tidak ada dikasih Tuhan, jangan pelit. Jika kita memberikan segini, segenggam ini, maka Tuhan akan membalaskannya lebih daripada segitu. Begitulah hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tak pernah khawatir hidupnya. Kalau saya kasih segini, akan datang lagi 3 kali lipat seperti itu. Amin, Bapak dan Ibu. Apa kita yakin dengan hal itu? Tapi kalau nanti kasih ini segini, dia pikir-pikir nanti sudah sekian ini berhali-hali, ya kan? Tapi kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan sedikit yang ada pada kita, 2 ikan dan 5 roti, Tuhan berdoa dan menjadikan itu menjadi bisa kenyang 5.000 orang, hanya laki-laki. Dang dope, akaina, buru-buru dan danak. Dijadikannya apa yang kamu berikan itu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di Matius. Berapa tuh? Manginang 25 tuh ya. Nasa nabi nahenmu tu sadang giku na met-metan. Nama baik tu audui. Hidup berdiakonia. Iman kepercayaan kita tanpa dengan perbuatan adalah sia-sia, mati. Jika Tuhan memberikan berkat kepada kita, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku, ingat seperti dikatakan Dr. Martin Luther, itu bukan hanya milikmu. Jika Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu bukan hanya milik kita sendiri. Tapi jika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ingat Bapak dan Ibu, tidak akan menjadi miskin kita jika kita memberi kepada yang berkekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, di ibadah kami ini. Biarlah kami, Tuhan, menjadi orang yang percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Sebab Tuhan mengetahui seluruh pergumulan hidup kami. Engkau tahu Tuhan yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami semua percaya akan semua kebaikan-Mu dan berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Engkau mampu memberikan dan membuat tanda mujizat dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk berbuat sama seperti Engkau berdiakonia, memperhatikan kebutuhan orang lain. Bukan hanya kepentingan diri sendiri. Bila kami Tuhan menerima berkat itu, bukan berarti itu adalah milik kami semata. Biarlah kami semua itu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Cimahi ini. Bila ada pergumulan hidup kami, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan juga masalah yang lain Bapa. Kami yakinkan kepadamu Tuhan bahwa semuanya itu dapat Kau atasi dalam hidup kami. Kami mempercayakan itu, bahwa Engkau dapat membuat
sesuatu yang lebih dari apa yang kami pikirkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang hadir di sini, dan juga para parhalado, dan juga pimpinan jemaat, Amang Pendeta kami, Amang Purba, yang memimpin, dan juga para yang full timer, yang memimpin jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi berkat kepada semua orang. Dan juga pembangunan yang sedang berjalan pada saat ini. Biarlah semakin banyak tangan-tangan orang yang mengulurkan tangannya untuk memberi bantuan kepada pembangunan di tempat ini. Agar rumah ibadah-Mu ini Tuhan bisa cepat selesai, bisa ditempati jemaat-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus menyanyikan pujian yang mengubah hati caman, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus membawa berita Allah mengasihi dunia, putranya diutus ke dunia supaya kita selamat, supaya kita selamat. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus.
jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap. Terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, berani dan cahayanya. Kita harus nyanyikan pujian hati zaman yang dapat mengalahkan dosa. Senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
dengan sejahtera dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.